Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam salim untuk semuanya dari kami tim Sabta Barata. Tetap semangat Terus. Salam istiqomah. Salam istiqomah. Ya, jangan pernah kendor. Kencangin terus, pantengin. Nah, jangan di-skip. Yes. Biar nggak salah paham. Malam ini kita mau membahas apa, Kang Mafik? Jadi malam ini kita akan membahas perihal takwa. Takwa itu anaknya itu Bukan. Bukan, kirain takwa namanya orang. Kirain kita istilahnya mau ngerumpi. Bukan, tidak boleh. Oh, tidak boleh. Sudah. Jadi takwa bagaimana nih maksudnya? Jadi kalimat ini kan tidak asing bagi kita semua. Takwa kalimat yang sudah Legenda mendunia. Oh, iya. kirain cuma ada di tempat saya. Takwa itu sudah keliling dunia. Sudah keliling dunia. Ternyata. Kirain biasa saya tuh kalau lihat ya, dia itu kalau kesini tuh kalau musim panen. Iya. Dari Jaragan. dari kelalaran. Udah kembali ke topik. Jadi kembali ke topiknya tentang perihal takwa. Bahkan saking pentingnya perihal takwa ini, dalam satu minggu satu kali kita selalu diingatkan. Ya. Tiap sholat Jumat di situ ada khotib yang selalu menyampaikan ittaqullah di titik dan selanjutnya. Jadi supaya kita selalu ingat, selalu bertakwa. Jadi dalam kesempatan kali ini kami akan sedikit membabar tentang perihal takwa dari huruf ke hurufnya. Dari huruf. Kalau Ada berapa Kang takwa itu? Kan istilahnya pengetahuan saya ya, orang umum ya, orang awam ya. Kalau menurut orang awam kan takwa ada tiga. Kalau menurut orang awam kan takwa itu ada tiga. Iya. Ya takwa. Iya. Nah, menurut Kang Mafik itu ada berapa sih takwa? Jadi ada 4. Oh. Jadi satunya itu emang tidak tersebutkan. Oh, ada 4. Jadi istilah itu mah lebih kesir. Rahasia. Di situ rahasianya. Oh, wah itu yang rahasia. Saya suka yang rahasia, yang ditutup itu enak ya menurut saya. Rahasia aja. Takwa. Jadi langsung saja ke pembahasan. Huruf pertama itu tak. Ya. Apa sih tak itu? Takoni. Bukan. Jadi tak di sini yaitu taubat. Apa sih taubat itu? Tobat. Ya tobat. Nah, jadi taubat itu sadar. Ya, berarti tobat itu menyadari. Jadi kamu itu harus sadar. Moci kamu itu harus sadar ya. Dia sadar kamu itu berang-berang. Iya seperti itu kan? Iya benar. Jadi sadar dalam hal apa di sini? Tentunya sadar kepada diri. Tahu diri. Nah, jadi kamu harus tahu diri, Moci. Harus tahu diri. Kamu itu berang-berang. Nah, maksud tahu diri di sini bagaimana? Ya contoh kecil. Kecil aja ya Kang Mafik. Kalau gede-gede mah berat. Kecil aja kadang kita itu tidak mampu untuk Move on.
Ya itu yang begitu. Jadi contoh kecil maksud sadar di sini. Nah kita hidup di sini dari kecil sampai usia dewasa segini. Nah, kita itu tidak lepas dari rahmat sang pencipta, Rahman Rahimnya. Iya. Ya iyalah. Seberapa kita menyadari nikmat yang sudah diberikan. Nah kadang kita lupa. Banyak lupanya daripada ingatnya. Kalau banyak lupanya dalam artian kita sudah tidak tahu diri. Saya sering sering lupa saya. Ya. sebenarnya kalau bahas ini tuh Mas tobat tuh saya tuh agak malu. Ya, Saya masih banyak dosanya. jadi kalau bahas ini ya gimana gitu. Kayaknya nggak pantas. Nggak pantas. Cuman karena Ada yang request. Iya. Di samping ada request, persiapan untuk bareng-bareng belajar, untuk diri sendiri juga pribadi mau tidak mau untuk saling Mengingatkan. mengingatkan. Jadi bukan bersifat menggurui ya. Sharing lah, ibarat sharing lah. Kalau sharing itu kalau bahasa Jawanya itu ada artinya. Apa itu? Diseser dan disaring. Oh iya. Nah, diseser dan disaring. Jadi enggak Jadi tangkap ada enggak asal tahu diseser dan disaring. Jadi ambil patinya. Iya. Ambil patinya aja. Kalau nangkap ikan tuh, ikannya aja diambil, jangan sampahnya jangan diambil. Sharing. Iya benar. Jadi mungkin maksudnya ambil yang menurut pribadi masing-masing bagus. Untuk diri pribadi ya. Ya diri masing-masing. Ya kalau yang menurut saya ini yang bagus ya saya ambil. Yang bagus yang bagus buang aja. Sampah itu. Buanglah sampah pada tempatnya. Ya, sip. Kembali ke Topik. ya. Jadi kita belajar sadar. Nah, ketika sudah belajar sadar, kita selaku manusia, selaku umat yang beragama, tahulah apa yang harus dilakukan kan? Ketika sudah sadar, Iya. ya, contohnya ketika kita bangun tidur, kan sadar, tahu apa yang harus dilakukan setelah tidur. Ya, bukan tidur lagi. Itu mah kayak lagu. Apa? Tidur lagi. Oh iya. Udah nggak ada. Ya iya seperti lagu. Iya. Jadi begitu. Setelah sadar harus tahu apa yang dilakukan. Terus lanjut ke topik huruf kedua. Huruf kedua. Huruf kedua. Setelah ta di situ ada huruf kof. Huruf kof. Kof. Apa kof? Kopi. Apa sih kok itu kona'ah? Kona'ah. Bukan Korea. Kona'ah. Bukan Korea. Kan itu nama orang. Dia itu kan lagi belajar itu Korea pekandangan. Korea. Korea. Jadi jangan dipotong-potong ya. Jangan. Takutnya salah paham. Bukan Korea. Kan Korea. Fi hadzal Korea. Korea. Jadi Nyebutin daerah itu ya. iya daerah. Lanjut. Iya. Kona'ah. Apa sih kona'ah itu? Ya, jadi menurut orang-orang yang istilahnya Sugi Pangawero mumpuni ilmunya, kona'ah itu istilahnya meliputi sabar, menerima, ikhlas, ridho. Sabar, menerima, ikhlas, Ridho. Jadi ada istilah syair Jawa atau biasa di sini nadom. Nadumnya guru. Nadom guru, iya. Nadum guru. Nadom guru. Jadi Iya tuh, iya ada nadum guru. Tapi saya lupa ingat. ingat-ingat kayak Itu lagu aja. Oh, ya udahlah. Kita Itu lagu. balik ke Kang Opik. kembali lagi. Jadi yang berbunyi syairnya begini. Nadomnya begini. Sapa wonge pengen dadi wujude manusa. Sapa wonge pengen dadi
Sapa wonge, siapa orangnya pengen jadi wujud manusia, ingin jadi wujud manusia yang sebenarnya. Iya. Ya kalau kata bahasa Jawa manusia itu ada maknanya, itu ada silokanya, Ada iya kalau bahasa Jawa apa tuh? manusia manunggal dirasa. Maksudnya? Ya manunggal dirasa-rasa. Oh, rasa. Saya punya rasa. Bukan rasa-rasa itu. Itu kayak lagu lagi. Kembali. Terjauh. Dirasa. Manunggal Dirasa. rasa. Dia tahu diri. Oh, tahu diri. Jadi menyatu ya, manunggal menyatu ya dengan rasa. Rasa cinta. Berarti intinya rasa. Ya Rasa. Ya ada kan syairnya juga. Dirasa-rasa kang rumasa kang hati-hati. Lupa ingat. Jadi kembali. Siapa wonge pengen jadi wujudnya. Ingat kayak gini. Apa tadi bunyinya? Kan? Rasa-rasa kang rumasa kang hati-hati. Ya pancene eling Allah jero ati kayak gitu. Ya. Jadi manunggal yang ngerasa itu begitu ya. Jadi di sama Hati dia sama hati yang selalu eling kepada pangeran kepada Allah. Iya. Paham. Jadi kembali Topik tadi siapa wong yang pengen jadi wujud manusia, siapa orangnya ingin jadi manusia yang seutuhnya, yang sejati, manunggal sama rasa itu menyatu sama rasa tadi, sabar, menerima, ikhlas, ridho, kudu bisa, harus ditempuh, harus ada dalam diri kita kesabaran kita tentang perihal penerimaan kita dari situasi yang mungkin tidak mengenakan dalam diri kita. Ikhlas, kalau kita sudah belajar ikhlas, ridho, apalagi kita sudah ridho dengan semua kondisi yang ada di dunia sekarang ini, kita harus belajar. Mungkin mulut kita, iya bisa sabar, sudah menerima, iya ikhlas, iya saya ridho. Mungkin mulut kita mungkin bisa berucap, tapi hati kita coba dirasa di dalam hati, apa kita sudah bisa? Apakah kita hanya masih sebatas bibir? Nah mungkin saya pribadi juga masih belajar menahan, masih belajar sabar, masih belajar menahan emosi saya, masih belajar menerima. Ya intinya harus belajar. Tidak dalam doktrinnya saja, tapi batinnya juga harus diajar. Jadi kalau bahasa umumnya apa tuh? Kalau takwa tuh mencegah. Bahasa umumnya itu takwa, melakukan perintah, ngaduin, cegah. Kalau takwa ini kalau dipecah itu makin lebar ya, panjang lebar. Ini juga baru 2 huruf ya. Baru 2 huruf ini dia. Coba yang ketiganya langsung aja ya. Pusing. Kayaknya nggak bakal selesai kalau terus aja panjang. Ini mah mempersingkat waktu lah. Jadi langsung ke huruf ketiga. Pertama tak, kop, wow gitu. Itu mah tak. Lanjut, cukup. Wah, kirain wa itu manggil paman. Wah, kalau bahasa Jawa kan wah, mana di wah. Bukan. Jadi waro.
Sang menyerah. Nah, Saya menyerah perkataan pemirsa. Saya nggak tahu. Jujur pemirsa ini membuat acting. waro itu kalau bahasa kitanya selalu berhati-hati. Asik, hati-hati. Hati-hati. Jadi main hati. Dimainin hatinya. Dimainin. Jangan salah paham ya. Permainan jadi Maksudnya dipakai hatinya. Hati kita dipakai. Ya. Jangan mainin perasaan orang aja, hati orang aja. Tapi hati kita yang harus dipakai. Selalu berhati-hati. Dalam segala tindak tanduk kita melakukan hidup di alam ini harus pakai hati-hati. Selalu dilibatkan hati kita. Selalu berhati-hati itu begitu maksudnya, supaya tidak salah jalan. Begitu. Paham nggak maksudnya berhati-hati? Insya Allah. Bahasa umum Insya Allah. Maaf. Ya ini kan saya coba sedikit utarakan apa yang ada pemahaman dengan saya. Ya berhati-hati. Jadi istilahnya segala sesuatu itu ya kita itu harus ingat. Yang hati, berhati-hati. Istilah kalau berjalan di situ istilahnya licin. Kalau kita ingat ya ucapan orang yang terdahulu, bahkan istilah pengalaman pribadi di jalan licin itu bagaimana? Nah, pasti kan kita kan di situ nggak terburu-buru, karena ingat. Nah, jadi hati itu istilah lebih didominankan kepada istilah mengingat. Sesuatu yang terlebih diri. Iya. Ya jadi kan kita ingat. Jadi saya ingat ya pemirsa bahasa yang sering diucapkan di sini dulu. Nah, ucapannya kan begini pemirsa. Dengarkan dulu, baru kamu lihat. Jangan kamu lihat, kemudian jangan kamu lihat, kemudian kamu dengarkan, baru kamu dengarkan. Nah, terus kata guru saya itu tadi saya jawab, kata guru saya, ya, istilahnya kan ada sambungannya di dalam kalimat itu. Apa tuh? Mumpung urip gaengan dening pitutur, mumpung urip gaengan dening pitutur, yen orang andel bakal susah jero kubur, yen ora ngandel bakal susah jero kubur. Jangan nyambung kalau diartikan bahasa Indonesia, mumpung masih hidup, mumpung kita masih hidup. Lagi ngandel percaya, buru-buru cepat, buru-buru percaya, itu terucapan, ya enggak? Jadi mumpung kita masih hidup, dengan buru-buru cepat kita percaya dengan ucapan siapa? Ya pasti kan ucapan guru, ucapan orang yang kita percaya. Nah, ya enggak? Kalau bahasa atasnya itu kan ucapan siapa? Utusan yang membawa istilahnya risalah Allah dan Rasul. Iya. Kayak gitu. Ya enggak? Jadi kan kita tuh harus mendengarkan. Kata Allahnya bagaimana, kata Rasulnya bagaimana. Lewatnya Quran hadis. Iya. Ya enggak? Makanya kan dengarkan dulu. Baru kamu lihat. Kalau boleh dicontohin, Ya. Kalau boleh contohin. Nah, istilahnya pasti kita tahu lah, kita semua itu sudah tahu, karena
kita kita semua itu pasti istilahnya kan apa yang kita hadapi sehari-hari itu sebagai pelajaran, atau ya ada yang sekolah dari kecil sampai sekarang pasti kita tahu, seenggaknya kita tahu yang mana yang baik, yang mana yang tidak baik. Iya. Ya enggak. Tapi kenapa masih ada sesuatu yang tidak baik yang kita langgar? Ya saya pribadi, saya juga sering sesuatu yang istilah tidak baik itu dilanggar. Kata Qur'annya, kata Allah, istilahnya Qur'an begini. Tapi ketika kita atau ketika saya menghadapi sesuatu itu, melihat sesuatu itu, nah saya itu tidak mendengarkan, terjang saja. Ya, istilahnya kalau maksudnya dalam sholat, istilah sudah jelas. Ya, sholat itu sebagai apa? Tapi saya itu, ya, istilahnya kadang-kadang nggak mengerjakan, istilahnya. Kayak gitu. Padahal saya itu tahu. Istilah telinga itu istilah kedengaran, telinga itu kedengaran. Ketika bahasa istilahnya nasihat yang baik, yang tidak, ini dosa, ini tidak, ini baik, ini tidak baik, tapi tidak mendengarkan. Saya tidak mendengarkan. Kalau orang yang mendengarkan itu kan nanti menjalankan. Jadi selalu ingat ketika menghadapi media, istilah kan ketika menghadapi kondisi yang tadi diucapkan. Iya. Awas di jalan sana, ya di belokan sana itu tikungannya tajam, terus banyak kecelakaan. Nah, ketika kita melewati tikungan itu yang tajam itu yang tadi diucapkan, nah kita istilahnya biasa saja. Ya seperti biasa, saya anak muda, kan gaya-gayaan. terus kita kabur di situ, juga. Nah, terus baru kita ingat, iya di sini awal banyak kecelakaan. Apakah setelah kejadian baru kita mendengarkan gitu? Baru kita mau mendengarkan. Nah, apakah kita istilahnya jangan, misal kalau pagi itu makan, jangan langsung ngopi. Saya mah sehat. Nah, terus perutnya itu kena emah atau sakit perut, itu kan salah siapa? Karena tidak mendengarkan. Setelah sudah menjadi penyakit, salah saya. Ya kan mumpung, maksudnya di situ kan mumpung kita masih hidup. Iya. Kayak bulu-bulu. Mumpung urip dengan dia orang anu. Kalau kamu tidak percaya, bakal sengsara, bakal susah di alam kubur. Apakah kita harus tahu dulu baru kita percaya? Apakah kita harus mati dulu baru kita percaya? Ucapan Allah Rasul itu, nah istilahnya. Nah, makanya kan hati, yang lebih ke hati yang tadi kan apa tuh saya bilang, berhati-hati, dan istilah hati itu mendengarkan. Ya. Tuh jadi susahnya diulang. Ya, jadi intinya begitu, orang yang selalu mendengarkan pasti selalu berhati-hati gitu ya. Dia orang yang selalu mendengarkan itu dia tuh berhati-hati, orang yang berhati-hati. Jadi hatinya pakai. Iya. Jadi kita bagi sia-sia kasih mantan. Moci kasih mantan senang. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, lanjut. Iya lanjut lah. Lanjut. Waktu ini. Durasi. Lanjut ke tadi kan waro, hati-hati, kalau berhati-hati. Lanjut ke huruf yang rahasia. Saya suka yang rahasia. Yang rahasia itu pasti dibingkis, pasti ada wadahnya. Terus yang sesuatu yang tertutup itu bikin penasaran. Ini dia. Yang penasaran mau tahu isinya. Jadi tak Pak. Iya. Ya. Ya. Rahasianya. Iya.
Apa sih yang terkandung di huruf iya? Jadi kalau menurut orang pesantren dan orang pondok, jadi aslinya hurufnya itu alif. Alif. Iya. Entah kenapa kalau menurut ilmu sorof atau nahunya itu Bisa jadi kenapa bengkok jadi ya. iya gitu. Kenapa gitu? Nah, saya kurang paham di situ. Ya mungkin istilahnya kayak pandai besi itu. Iya, pandai besi. Dia kan dari besi yang lurus digerubah kok. Iya. Jadi kardis, Bisa. jadi pedang. Karena ahlinya ya. Pandainya, Pandainya. ahli besi. Nah, ahli huruf. Iya. Dah jangan bercanda terus. Jadi huruf terakhir ini meskipun satu mengandung dua. Maci. Jadi satu dapat dua ya. Iya. Nah, menyelam sambil minum air. Jadi alif layinah kalau istilah alif layinah. Ya di sini apa? Ya. Yakin. Oh, Ya, yakin. Ya istilahnya ya. Iya. Iya. Kalimat iya itu ya kalimat iya. Ya itu sering dipakai kalau bahasa kitanya itu menunjukkan ketegasan. Ya. Menunjukkan bahwa itu benar, itu salah. Jangan begitu, jangan begini, jangan begitu. Iya. Benar. Iya. Dia kan lebih ke kalimat tegas. Tegas. Terus kan tadi kan yakin. Berarti benar-benar tegas. Benar-benar tegas. Jadi maksudnya menegaskan apa? Iya, kan situ. Jadi apa ya? Jadi di kalimat sebelumnya iman. Ya istilahnya ya sama berarti ya. Ya istilahnya iman kan artinya yakin. Iya. Menegaskan keimanan. Oh. Kalau bahasa kata guru mah iman yakin. Apa artinya? Iman yang sebenar-benar. Iman yang Benar. Ya, iya. Ini kan bukan hanya sebuah yakin, percaya, bukan hanya seperti itu. Harus diselaraskan dengan tindak tanduk kita, ucapan kita, prinsip kita dalam mengemban amanah. Amanah itu nama perempuan ya, mengemban amanah. Oh, kan enak. Amanah mengemban. Amanah itu perempuan ya. Perempuan. Orang mana? Ya, orang mana? Oh iya. Jadi diemban ya pemirsa. Ya itu harus ke penghulu dulu ya. Iya. Biar halal tentunya. Oh jadi gatal kan saya mau mana? Ya lanjut. Durasi. Apa sih amanah? Apa? Amanah. Oh, titipan. Ya perempuan, titipan. Jadi jalurnya jauh ya jadi membahas. Iya sih. Oh, cewek. Kembali lagi. Ya makanya ini saya jadi gatal buat cewek. Jangan ya. Udahlah. Kembali lagi. Udah, tutup sampai sini aja. Coba ada dulu mah. Ya udah. Jadi penambahan sedikit dari terakhir dan iman yakin, intinya pembahasan dari awal sampai akhir harus ya kita yakin, harus kita jalankan. Nah, keimanan kita, kepercayaan kita harus diselaraskan dengan semua tindakan kita. Tahu diri ya. Tahu diri. Jadi cukup sekian. Iya, Moci. Oi. Cukup sekian. Sekian Moci. Pak, sekian pemirsa. Sekian. Ini ganggu aja. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Ambil pelajarannya, Iya. ambil hikmahnya, dan jangan pernah bosan-bosan untuk selalu
belajar memperbaiki diri, minta doa, sampai minta hidayah ya. Hidayah paling utama. Awas, hidayah ini bukan hidayah nama cewek perempuan ya. Hidayah. Nanti disangka mau minta hidayah anaknya si Bulan. Ini yang ganggu terus pemirsa. Ya udah. Tuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Salam istiqomah. Semangat terus. Kalau terus itu handphonenya, aduh.